Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estilia Ruhmayati. Saya pendamping program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saat ini saya ditugaskan untuk melakukan pendampingan di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Nah, untuk itu mari ikuti berbagai kegiatan saya sebagai pendamping PKH dalam melaksanakan tugas fungsi saya sebagai pendamping program Keluarga Harapan khususnya di Desa Winduraja. Ikuti saya ya berbagai kegiatannya. Dalam menyusun rencana kerja, saya laksanakan setiap akhir bulan sehingga pada bulan berikutnya rencana kerja saya untuk koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa ataupun stakeholder yang lainnya untuk pertemuan kelompok, untuk pendampingan penyaluran bansos PKH, untuk pendampingan KPM PKH, untuk home visit ataupun untuk verifikasi kesehatan, verifikasi pendidikan, dan rencana kerja-kerja di luar bisnis proses PKH saya sudah disusun sehingga saya terjadwal untuk rencana kerja pada bulan berikutnya sehingga tugas fungsi saya sebagai pendamping bisa terlaksana, juga tugas saya sebagai pendamping dalam komplementari tugas saya sebagai program Keluarga Harapan bisa bersinergis, berkolaborasi dengan baik sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses tentunya. Untuk RKTL ataupun rencana kerja bulan berikutnya ini dibuat setiap akhir bulan agar setiap kerjaan yang di bulan berikutnya sudah terencana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu di aula Desa Winduraja untuk acara ataupun kegiatan pertemuan awal dan validasi calon KPM PKH tahun 2021. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, kegiatan ini kita dihadiri oleh Kepala Desa Winduraja. Terima kasih Bapak yang telah menyempatkan waktu dalam kegiatan ini. Nah, Ibu, untuk mengefektifkan waktu, ibu-ibu sekarang adalah calon KPM PKH yang diundang oleh Kemensos melalui dinas sosial dan diteruskan ke kecamatan dan ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh pendamping PKH. Jadi ibu-ibu kesini adalah hasil surat undangan yang ibu-ibu dapatkan dari Kemensos ya ibu-ibu. Ya. Oke, jadi ibu-ibu hari ini akan saya sosialisasikan apa itu PKH dan diverifikasi lewat validasi apakah ibu memenuhi kriteria PKH atau tidak. Sebelum melaksanakan kegiatan itu, mari kita berikan waktu untuk Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kegiatan validasi kali ini. Untuk waktu dan tempat silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Ibu pendamping PKH untuk ini hormat. Pemirsa para ibu calon penerima manfaat atau KPM PKH anu sami kusyukurin itu hormat. Alhamdulillah masuk kuliah dina siang ieu urang masih kena dipaparinan yuswa kalayan sehat dugi kang biasa ngumpul ngariung ngumpul kuning silaturahmi
dina acara verifikasi calon penerima manfaat PKH. Shalawat wa salam mugia dilimpahkan ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan para keluarga, para sahabat budi ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan di yaumil akhir urang sadaya keng syafaat di panjenengan. Amin. Kali perkawis ibu-ibu nginjak kena calon keluarga penerima manfaat KPM PKH. Ya ibu-ibu penginten kriteria syarat sanes kantena aja. Janten anu dongkap diulang ka dieu teu acan tangtos kenging sadaya gitu. Man margina kares tadi ieu kaluarna sanes kanten di dinsos penginten. Uleman sareng sanes kanten melalui kacamata gagas oke di verifikasi ku ibu pendamping desa. Eta penginten ibu pendamping PKH gitu. Ya aya kriteria. Nah, ai kriteria nanti penginten intina nama aturan-aturan anu kedah syarat itu anu ing PKH. Terkait penginten ibu pendamping sareng sanes kantena tentang syaratna oke sanes kantena ku manganyangnakeun upami abdi ngabahas ieu ranah ibu penginten ibu mah kabagian ngobrol kidunya. Itu hapunten anu kasuhun. Ka istilahna penginten mangga ibu-ibu mudah-mudahan ge anu kacanat atanapi anu lolos dina verifikasi ieu mudah-mudahan bermanfaat kanggo urang sadaya. Amin. Nah, namanya calon ya ibu-ibu, tentunya namanya calon ada yang lolos, ada yang tidak ya Bu. Nah, sebelum ibu nanti saya cek apakah ibu itu termasuk mempunyai kriteria PKH atau tidaknya, saya akan menjelaskan dulu apa itu tentang PKH ya Bu ya. Ada yang tahu apa itu PKH Bu? Program keluarga harapan. Wah, udah tahu Ibu? Wah, hebat dong gitu. Lihat di media sosial Bu? Di TV? Oh iya, betul sekali ada ya yang sudah tahu apa itu PKH, yaitu program keluarga harapan. Program keluarga harapan itu adalah program pemerintah. Apa Bu? Program pemerintah. Oh, bagus. Berarti kan karena saya belum tahu gitu ya Bu ya. Program pemerintah yang bersyarat. Oh, ada syaratnya? Ada Bu di program keluarga harapan itu. Jadi program keluarga harapan itu adalah bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah lewat Kementerian Sosial. Tetapi bantuan sosial itu bukan hanya ibu menerima bantuan sudah tidak ada kewajiban. Tetapi di program keluarga harapan ya ibu-ibu, ibu mendapatkan bantuan itu karena apa? Karena ibu harus mempunyai syarat yang telah ditetapkan oleh program keluarga harapan itu sendiri. Yang pertama salah satunya adalah ibu termasuk dalam kriteria yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu. Yang kedua, dalam keluarga ibu itu salah satunya itu harus mempunyai anak yang bersekolah baik di SD, SMP, SMA, ataupun di saat keluarga ibu itu salah satunya itu ibu ada yang hamil atau yang mempunyai anak disabilitas. Oh, bisa tahu ya Bu, atau anak usia dini 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun ya Bu, belum masuk SD ataupun MI. Juga di PKH juga itu salah satunya itu ada yang lansia dan disabilitas, tetapi dengan syarat harus satu keluarga, satu kakak ya Bu, dan satu rumah. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak PKH itu bantuannya berapa aja? Belum? Kalau belum, nih saya sosialisasikan nilai bantuannya ya Bu ya. Biar ibu secara pengetahuan tentang PKH-nya bisa mengetahui
kalau saya masuk menjadi KPM PKH, hak saya, bantuan yang saya terima itu berapa? Ya. Nah, yang pertama dalam bidang pendidikan, anak SMA itu 1 tahunnya itu mendapatkan bantuan 2 juta ya Bu ya. Ingat, dalam 1 tahun, bukan sekali menerima ya. Nah, PKH itu dalam 1 tahun itu dibagi 4 termin, 4 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi 2 juta dibagi 4. Jadi berapa Bu? 500. Pinter Ibu matematikanya. Jadi setiap tahap itu mendapatkan bantuan 500.000 untuk kategori SMA. Untuk kategori SMP itu bantuan dalam 1 tahunnya itu 1.500.000 dibagi 4 jadi berapa Ibu? Berapa? 375.000 setiap tahapnya ya Bu ya. Itu untuk kategori SMP. Untuk kategori SD itu 1 tahunnya itu 9 arti dibagi 4 tahap jadi berapa Bu? 225.000. Nah, itu komponen pendidikan. Kalau komponen kesehatan, nah kategorinya itu ada ibu hamil, ya Bu ya, anak usia dini. Itu berapa? 750 per tahapnya. Jadi 1 tahun berapa? 3 juta. Jadi untuk kategori kesehatan itu 1 tahunnya itu 3 juta dibagi 4 tahap. Jadi per tahapnya itu 750.000. Kalau lansia itu Bu, bantuan 1 tahunnya itu 2.400.000 dan disabilitas ya Bu ya. Jadi dibagi 4 600.000. Nah, itu adalah hak yang Ibu terima apabila masuk kriteria bantuan program Keluarga Harapan ya Bu ya. Selain hak, karena tadi merupakan PKH itu bansos yang bersyarat, ada juga kewajibannya ibu-ibu. Nah, kalau komponen kesehatan itu kewajibannya itu anak-anak ibu yang bersekolah di SD, SMP, SMA dan sederajat harus hadir di sekolah itu minimal tiap bulannya itu 85% kehadiran di sekolahnya. Itu minimal ya Bu ya, bukan maksimal tapi minimal. Kalau maksimal 100%. Nah, apabila di kategori kesehatan itu harus minimal sebulan sekali datang ke posyandu gitu ya Bu ya, untuk diperiksa ke posyandu. Itu kewajiban dari program Keluarga Harapan apabila ibu masuk ya sebagai KPM PKH. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak? Sudah mengerti? Nah, untuk itu maka apabila sudah mengerti, mari kita langsung ke proses validasi ibu-ibu ya. Nanti saya panggil satu orang, nanti ibu siapkan dokumen-dokumen ibunya. Nanti saya akan mencatat di form validasi. Oke, siap Bu? Ya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita mulai proses validasinya ya Bu ya. Nah, saya akan memulai dari yang sebelah kiri. Silahkan Ibu maju ke depan Bu. Silahkan duduk Ibu. Ibu membawa KTP dan kakaknya? Oke. Ibu-ibu, damang? Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, saat ini ibu-ibu adalah undangan yang kedua ya Bu ya? Ya. Waktu yang sudah lampau ada undangan yang pertama. Nah, sekarang ibu undangan kedua. Jadi ibu-ibu itu sudah masuk ke KPM PKH karena ibu-ibu itu memenuhi syarat untuk menjadi KPM PKH ya Bu ya? Ya. Nah, setelah menjadi
KPM PKH ibu-ibu, maka dalam program keluarga harapan itu harus adanya pembentukan kelompok ibu-ibu. Untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi, ya, untuk memudahkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh pendamping ke KPM PKH. Maka di PKH itu harus ada pembentukan kelompok. Nah, untuk itu ibu-ibu yang diundang sekarang itu karena sudah menjadi KPM PKH, maka harus mempunyai kelompok. Karena namanya kelompok harus mempunyai ketua kelompok. Nah, ibu-ibu untuk itu mangga silahkan ibu-ibu musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Oke, Bu? Oke. Ya, mangga saya persilahkan ibu-ibu untuk berdiskusi atau berunding gitu. Silahkan Ibu. Ibu-ibu sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, ini Dusun Wening Sari ya? Ya. Dusun Wening Sari. Untuk kelompok Dusun Wening Sari, siapa yang hasil musyawarahnya menjadi ketua kelompoknya? Nur. Oh, Ibu Nur. Ya, Ibu Nur siap jadi ketua kelompok? Ya. Siap. Anggotanya berarti anggotanya ya? Ini gimana anggotanya? Betul memilih Ibu Nur? Halo semuanya, saat ini saya sedang mendampingi penyaluran bansos PKH. Untuk saat ini penyaluran bansos PKH dilakukan di Agen Kube Ewarung Kawali 4. Dengan menggunakan protokol kesehatan, penyaluran bansos PKH terlihat tertib dan sesuai dengan prokes. Dan ini adalah proses penyerahan bansos PKH dari agen ke KPM PKH. Dan ini adalah proses pendampingan penyaluran bansos PKH di ATM Bank Mandiri. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya sudah datang dalam pertemuan kelompok, karena di dalam pertemuan kelompok itu merupakan kewajiban ibu-ibu sebagai KPM PKH ya Bu ya. Jadi salah satu kewajiban ibu sebagai KPM PKH itu yang dilakukan oleh ibu-ibu itu adalah menghadiri pertemuan kelompok ya ibu-ibu. Nah, hari ini kita pertemuan kelompok membahas modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu ya. Ibu pasti jangan ada di sini semua sudah punya anak kan Bu? Ya iya, Ibu dapat bantuan PKH karena punya anak ya Bu ya, baik anak yang sekolah ataupun yang masih usia dini ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini kita akan membahas sesi 1. Sesi 1 itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik ya ibu-ibu. Oke, siap? Siap? Mendengarkan? Oke, apabila ada yang kurang jelas, ibu-ibu silahkan tanyakan, jangan sungkan ya ibu-ibu. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik.
Ibu, nama anak ibu itu siapa? Desi. Desi sekolahnya di mana ibu? SMA. SMA kelas? Kelas 3. Kelas 3 jurusan apa bu? Jurusan administrasi. Administrasi. Oke bu. Ada anak yang kecil lagi ya bu ya? Ada SD. SD. SD-nya di SD mana ibu? Widuraja. SD Widuraja kelas? Kelas 2. Kelas 2. Saat ini saya sedang melakukan home visit ataupun testimoni kepada KPM PKH yang sudah graduasi alamiah. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Teti ya, Iya. Bu Teti. Bu Teti ini berasal dari Dusun Kuningsari dan kelompok dulunya itu kelompok Kuningsari ya Bu ya, termasuk kelompok Kuningsari. Nah Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana sih bantuan PKH itu yang Ibu rasakan setelah apa sih sekarang Ibu sudah tidak jadi KPM PKH lagi. Nah ketika mendapatkan bantuan PKH itu Ibu gimana sih, apa sih terbantu atau tidak dampaknya bagi Ibu dan keluarga? Begitu Bu Teti. Alhamdulillah Neng, berkat adanya PKH saya sangat terbantu sekali. Sekarang saya udah keluar apa gimana? Ya, udah tamat ya Bu SMA ya. Sekarang kan anak saya udah keluar SMA. Alhamdulillah berkat bantuan dari Pak pemerintah saya sangat terbantu sekali berkat adanya PKH ini. Saya terima kasih kepada yang sudah memberi. Terima kasih kepada Neng juga yang apa ini namanya pendamping PKH yang ada di sini di Kuningsari. Alhamdulillah terima kasih sekali ya Neng. Ya. Udah. Ya, sama-sama Ibu. Jadi alhamdulillah sekarang anaknya sudah bekerja? Belum? Udah, Neng. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan Ibu walaupun sekarang sudah graduasi alamiah, Iya. tetapi bisa tetap gitu menuju kesejahteraan bagi Ibu dan keluarga secara ekonomi. Terima kasih Ibu Teti. Sama-sama. Ya. Saya Ayla Samana dari Dusun Sukajadi, Desa Widuraja, merupakan KPM PKH graduasi mandiri sejahtera atas kemauan sendiri. Terima kasih PKH luar biasa. Ibu-ibu, nah sekarang kan ibu-ibu bantuannya itu non tunai ya. Non tunai itu berarti ibu-ibu lewat bantuan sosial PKH-nya itu lewat rekening atas nama ibu-ibu sendiri, sehingga ibu mempunyai ATM KKS dan tabungan sendiri ya Bu ya. Nah ATM KKS itu ibu-ibu harus betul-betul dipegang oleh ibu-ibu sendiri ya ibu-ibu ya. Oke. Nah kenapa jangan sampai ATM KKS itu disimpan misal oleh pendamping? Saya tidak sama sekali minta ATM KKS kan Bu? Ya. Tidak pernah kan Bu? Ya. Nah, saya tidak pernah menyimpan ataupun mengkolektif ATM KKS ibu-ibu karena itu tidak diperkenankan gitu. Nah, selain kepada saya juga jangan sampai ATM KKS ibu-ibu itu disimpan di agen bank ataupun yang bukan haknya. Jadi yang punya hak ATM KKS itu hanya ibu. Iya. Selain ATM KKS-nya juga, ibu-ibu harus menyimpan dengan baik PIN dari ATM KKS tersebut. Ya Bu ya, jangan sampai ATM dan PIN-nya itu dipegang atau disimpan oleh selain ibu-ibu. Oke, ibu-ibu di bawah nggak ATM KKS-nya? Di bawah, coba keluarkan Bu. Oke.
ibu-ibu, nah saya akan bertanya, selain bantuan PKH, ibu-ibu mendapat bantuan komplementari yang lainnya tidak? Dapat. Nah, saya akan cek ya. Ya. Bantuan komplementari itu ada bantuan tambahan selain bantuan PKH yang ibu terima. Nah, saya akan cek ya Bu ya. Ya. Di antara ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan kelompok ini, siapa yang mendapatkan bantuan bedah rumah atau rutilahu? Saya. Banyak ya. Oke. Yang telah mendapatkan kartu KIS, kartu Indonesia Sehat? Oke, sambil diacungkan Bu. Ya. Ada? Nah, sudah banyak ya Bu ya, berarti. Ya, selain kartu Indonesia Sehat, ada juga yang mempunyai kartu Indonesia Pintar. Saya. Wih, banyak ya. Ya, alhamdulillah, berarti ibu-ibu secara garis besarnya selain bantuan PKH, juga ibu-ibu telah menerima bantuan komplementari atau bantuan tambahan selain PKH, yaitu rutilahu, KIS, dan KIP. Ya. Nah, saat ini saya sedang melakukan home visit kepada KPM PKH yang anaknya sedang dalam fase tidak mau sekolah. Ini saya sedang melakukan home visit kepada KPM PKH yang dimana anaknya itu tidak mau meneruskan sekolahnya, dan saya akan bertanya langsung kepada Ibu KPM PKH, Ibu Olis ya Bu Olis, Ya. dan juga langsung kepada anaknya. Kenapa sampai tidak mau sekolah begitu? Dan mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini nanti ada solusi bagaimana mudah-mudahan Neng Pani ini mau bersedia lagi sekolah. Nah, saya ingin tahu alasannya. Kenapa ini sampai tidak mau meneruskan sekolah? Bu Olis, bagaimana ini anaknya barangkali tahu gitu ada permasalahan apakah permasalahan ekonomi ataupun permasalahan keluarga lainnya ataupun masalah misalnya di sekolah Neng Pani ada bullying ataupun merasa direndahkan ataupun rendah diri bahkan di sekolahnya. Gimana Bu Olis? Enggak, itu enggak mau sekolah, enggak mau. Oh, Enggak itu. nggak mau sekolah aja ya Bu ya? Iya, iya. Bukan karena ekonomi Bukan. ataupun Neng ada yang di sekolah yang ngeganggu Neng mungkin? Tidak Bu, tidak mau aja gitu melanjutkannya. Sudah tidak mau Neng. Kan Neng kalau tidak mau melanjutkan ke sekolah formal, Ibu kasih solusi Neng sekolahnya di paket C. Paket C itu emang setara sih dengan setingkat SMA atau SMK. Ibu jelaskan dulu ya, biar Nengnya barangkali gitu ya Bu ya. Berminat lagi. Tapi kalau Ibu misalnya Neng Paninya sekolah lagi, didukung nggak Bu? Iya, tadi insya Allah didukung. Didukung ya Bu ya? Iya, iya. Tidak masalah kalau sekolah lagi Neng Paninya, Iya. kalau semangat lagi Iya. sekolah, oke. Alhamdulillah. Nah, jadi gini, Neng Pani kalau di paket C itu ya, Neng Pani bisa pilih lah di sini di Kecamatan Kawali banyak paket C yang ditawarkan gitu. Mulai yang bekerja sama dengan PKH ada PKBM Bina Panupandi. Nah, di PKBM itu belajarnya memang seminggu 3 kali Neng. Seminggu 3 kali. Nah, tapi memang setara dengan SMA SMK gitu. Terus waktunya memang ditentukan oleh sekolah. Tetapi mungkin di antara waktu-waktu karena seminggu 3 kali yang hari bukan sekolahnya itu, Neng apa sih bisa beraktivitas yang lainnya gitu. Barangkali nanti Neng
Misalnya karena tadi kata Neng tidak mau melanjutkan sekolah, ya daripada diam sama sekali di rumah, Neng bisa sambil belajar gitu. Dan juga mudah-mudahan juga tidak Neng merasa berat gitu belajar di paket C. Mungkin kalau ada tugas dan sebagainya wajar ya, namanya juga sekolah gitu Neng Pani. Tetapi setidaknya Neng ada aktivitas ataupun dalam usia Neng untuk menyerap ilmu, mendapatkan ilmu lewat sekolah gitu. Nah, itu mungkin solusi yang saya tawarkan ya Bu Olis, Neng Pani. Mudah-mudahan gitu dengan solusi itu Neng Pani khususnya sebagai anak yang mau menjalaninya, mudah-mudahan terpikirkan dan mau sekolah lagi gitu. Nah, begitu solusinya Bu Olis. Mudah-mudahan bisa berdiskusi dulu ya gitu. Silahkan Neng Pani sama Bu Olis berdiskusi dulu. Ya Bu, insya Allah saya siap mau melanjutkan sekolah di paket C. Alhamdulillah, siap Ibu fasilitasi ya Neng Pani untuk kembali belajar di bangku sekolah ya Neng Pani ya, bener ya, semangat ya. Semangat Bu. Siap, alhamdulillah gitu ya Bu Olis, mohon dukung juga ya anaknya Neng Pani. Laporan bulan ini dikumpulkan di sekretariat dan kita setor kepada APD khusus menerima lapor. Untuk KPM aktif di Desa Winduraja pada Oktober tahun 2021 adalah sebanyak 265 KPM PKH dengan rincian kategori ibu hamil sebanyak 1 orang, anak usia dini sebanyak 91 orang, dan untuk kategori pendidikan anak SD dan sederajat sebanyak 164 orang, anak SMP dan sederajat sebanyak 113 orang, dan anak SMA dan sederajat sebanyak 93 orang. Dan untuk kategori kesejahteraan sosial, lansia sebanyak 3 orang dan disabilitas sebanyak 1 orang. Dan berikut merupakan beberapa testimoni dari stakeholder yang ada di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Heryana, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah melihat eksistensi para pendamping PKH di Kecamatan Kawali luar biasa, kinerjanya cukup bagus. Hal ini dirasakan oleh saya selaku camat, sering berkoordinasi, sering mengkomunikasikan berbagai program dan respon di tengah-tengah masyarakat juga. Kami melihat dari para kepala desa selama ini tidak ada masalah, responnya luar biasa. Para KPM, keluarga penerima manfaat juga mereka cukup gembira lah, para pendampingnya luwes-luwes, ramah-ramah, dan sering berkunjung ke rumah-rumah mereka. Terima kasih kepada PKH, para pendamping. Program-programnya luar biasa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kawali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada dengan Kepala Desa Winduraja. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Pak. Boleh langsung Pak bertanya. Insya Allah siap. Siap. Terima kasih Bapak. Bapak mohon testimoni ataupun pernyataan dari Bapak, seberapa dampak positifnya program Keluarga Harapan bagi masyarakat yang ada di Desa Winduraja. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Nar Suryaman, Kepala Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten
Kabupaten Ciamis. Barusan mendengarkan pertanyaan dampak positif terhadap penerima PKH di Desa Widuraja. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam hal PKH, program Keluarga Harapan, itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami, terutama yang disesuaikan dengan aturan-aturan MISA. Program Keluarga Harapan adalah harapan punya anak yang bersekolah, menyusui, dan harapan kalau nggak salah itu harapan masih bisa produktif, terutama bisa hamil, masih hamil. Nah, ini sangat membantu baik di bidang kesehatannya untuk anaknya, apalagi untuk biaya pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang memprogramkan PKH ini. Mudah-mudahan berlanjut dan kedepannya mudah-mudahan, karena ini belum semua itu di Desa Widuraja yang harus dibantu terutama melalui PKH, karena masih banyak keluarga yang membutuhkan, yang punya anak sekolah dan menyusui tapi belum punya atau belum mendapatkan program Keluarga Harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa Widuraja. Semuanya, nah saat ini saya sedang berada di SDN 1 Widuraja dan alhamdulillah berkesempatan juga bertemu dan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Widuraja, Bapak Didi Supriyadi. Ya. Apa kabar Pak? Baik ya, alhamdulillah. Itu saya ingin bertanya ke Bapak, dampak positif apa Pak yang dengan adanya program Keluarga Harapan ini terhadap kehadiran siswa SDN Widuraja, khususnya siswa yang berasal dari KPM PKH Pak? Begini nih, alhamdulillah dengan adanya program PKH, dampak kehadiran yang dilaksanakan dan menjadi sekolah, capaiannya sampai 85% kehadirannya membantu sekali pelajaran sekolah ya, anak-anak antusias untuk melaksanakan belajar di sekolah. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama. Atas waktu dan wawancaranya. Semoga kita kedepannya tetap bisa bersilaturahim dan pendidikan di Indonesia semakin maju ya Pak ya. Ya, warga masyarakat Indonesia semakin banyak yang dengan mudah mengakses pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama Ibu Bidan Desa Widuraja, Ibu Srinani AMD. Langsung saja ya Bu ya, saya akan bertanya, menurut Ibu dampak positif adanya program Keluarga Harapan bagi kehadiran peserta di Posyandu bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, dengan adanya program PKH dari pemerintah terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, Ibu sebagai bidan desa merasa terbantu ya dengan adanya program ini, karena kan program ini mampu meningkatkan kunjungan, apalagi dampaknya mampu meningkatkan derajat kesehatannya gitu ya, bagi masyarakat yang terutama bagi ibu-ibu yang memiliki bayi balita dan terutama ibu hamil gitu ya. Mudah-mudahan program PKH ini terus berlanjut. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bidan. Selanjutnya Bu Bidan, bagaimana menurut Ibu Bidan sinergitas antara pendamping PKH saya dengan
Ibu gitu dalam meningkatkan program-program harapan maupun dan sinergitas dengan di bidang kesehatan di Desa Windurajanya. Bagaimana Bu menurut Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini sinergitas antar terutama Ibu ya di Desa Winduraja banyak membantu, juga alhamdulillah bagus baik, selalu menggerakkan terutama ya menggerakkan masyarakat yang terutama yang masuk ke dalam program PKH untuk selalu hadir gitu ya untuk mengecek kesehatannya. Alhamdulillah bagi bidan desa itu sangat membantu ya. Pertama Ibu saya ucapkan terima kasih berkat Ibu di sini ya di desa dengan program PKH bisa saling berkaitan ya, bisa membantu terutama di dalam kesehatannya, terutama untuk dalam kunjungannya gitu ya ke Posyandu di Desa Winduraja. Ibu Eni sebagai kader Posyandu di Dusun Sukajadi. Ibu Eni, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Eni. Nah, Ibu Eni, bagaimana sih dampak positif adanya program Keluarga Harapan bagi kehadiran di Posyandu Sukajadi ini? Gini Bu, semenjak adanya program PKH yang dulunya masyarakat itu sulit untuk datang ke Posyandu, tetapi sekarang alhamdulillah dengan beliau mendapatkan bantuan PKH, mereka dengan antusias mengikuti terus Posyandu. Walaupun anaknya sudah mencapai 5 tahun, beliau masih tetap datang ke Posyandu. Saat ini saya sedang berada di Gor Aula Desa Winduraja. Saat ini sedang diadakan vaksinasi dosis pertama untuk seluruh masyarakat Desa Winduraja. Nah, salah satu tugas tambahan daripada pendamping adalah bersinergi dengan aparat pemerintahan desa dan fasilitas kesehatan. Salah satunya itu adalah membantu mensosialisasikan tentang vaksin. Yang kedua, memotivasi untuk melaksanakan vaksin, dan yang ketiga, mengajak untuk melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua, sehingga program pemerintah senantiasa bersinergi satu dengan lainnya. Juga masyarakat atau khususnya KPM PKH bisa terjaga ataupun bisa terlindungi dari COVID-19 ini dengan melaksanakan atau telah melaksanakan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Saat ini saya sedang bersama KPM PKH yang mempunyai kategori di bidang pendidikan, yaitu anak sekolah. Saya bersama dengan Ibu Dewi dari kelompok Sukajadi 2. Nah, Bu Dewi, apa komitmen Ibu sebagai KPM PKH yang mempunyai anak kategori pendidikan? Silakan. Saya berkomitmen sebagai anggota KPM PKH untuk menyekolahkan dan mendukung anak saya untuk melaksanakan kewajiban belajar 12 tahun dan kehadiran 85% setiap bulannya di sekolah. Oke, jadi Ibu berkomitmen akan menyekolahkan dan mendukung anak-anak Ibu sampai minimal wajib belajar 12 tahun ya Bu ya, serta mengawasi anak Ibu setiap bulannya itu kehadiran di sekolah itu sebanyak 85%. Oke, itu adalah komitmen KPM PKH yang mempunyai kategori
Nah, saat ini saya bersama KPM PKH yang mempunyai kategori kesehatan, yaitu Ibu Dela Atriani ya Bu Dela. Nah, Ibu Dela Atriani ini mempunyai kategori kategori kesehatan, yaitu mempunyai anak usia dini. Ibu Dela, saya ingin komitmen Ibu, bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan kewajiban sebagai KPM PKH dalam bidang kesehatan atau kategori kesehatan. Anak dan komitmen saya sebagai KPM PKH mempunyai anak usia dini untuk mengikuti program posyandu setiap bulannya untuk mengecek kesehatan anak saya supaya perkembangan tubuh anak saya sehat dan baik. Jadi komitmennya itu melaksanakan posyandu setiap bulan agar pertumbuhan tumbuh kembang anak ibu itu bisa baik, bisa terlihat ya Bu ya, bisa terpantau ya Bu ya. Ya, itu adalah komitmen KPM PKH yang mempunyai kategori kesehatan, yaitu mempunyai anak usia dini untuk melaksanakan kewajiban PKH dalam bidang kesehatan, yaitu mengikuti program posyandu setiap bulannya. Mengikuti program posyandu setiap bulannya. Demikian komitmen KPM PKH dalam bidang kesehatan. Saya sedang bersama KPM PKH kategori lansia. Kategori lansia di dalam PKH ini adalah kategori yang mempunyai usia 70 tahun ke atas. Kali ini saya saya akan bertanya komitmen emak kalau melaksanakan kewajiban PKH teh komitmen emak teh abdi keposyandu tiap sasi meriksa kesehatan abdi. Jadi komitmennya itu adalah, kata Mail itu mengetahui bahwa komitmennya itu dia datang ke posyandu setiap bulannya untuk memeriksakan kesehatannya kepada petugas pelayanan kesehatan. Begitu ya Maya? Terima kasih Mail. Nah demikian itu adalah komitmen KPM PKH lansia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai KPM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pada saat ini adalah di kelompok Sukajadi 2. Nah, untuk berbagai di kelompok lainnya juga pemberdayaannya sama, yaitu dengan menanam kebutuhan sehari-hari yang bisa dipergunakan sehari-hari ataupun potensial dijual ke sekitar rumah atau tetangga-tetangga untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga bisa menghemat secara keuangan keluarga, juga bisa menghasilkan uang untuk keluarga juga. Nah, untuk pemenuhan dalam kelompok, setiap kelompok itu mempunyai bibit-bibit yang dikumpulkan secara swadaya dari anggota kelompok tersebut, agar bisa bibit-bibit ini disebarkan ke anggota-anggotanya dan ditanam di sekitar rumah-rumah setiap anggotanya. Assalamualaikum. Nah, saya akan mempresentasikan apa sih tugas fungsi saya sebagai KPM PKH dalam pemberdayaan di bidang ekonomi. Nah, salah satunya itu dengan adanya PUT PKH Shop ini, yang pengelolaannya itu oleh KPM PKH dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Kawali. Nah, KPM PKH ini yang bertugas mengelola PKH Shop ini diberikan tugas masing-masing
membantu untuk pemberdayaan KPM PKH khususnya yang minat berdagang ataupun yang memproduksi makanan. Nah, untuk itu semoga dengan adanya PUT PKH Shop ini membantu akselerasi KPM PKH di bidang ekonomi untuk kesejahteraan keluarganya. Nah, berbagai makanan yang dijual PKH Shop ini kita lihat ya, per hari ini ada apa aja sih? Yuk. Demikian pemaparan bagaimana saya melaksanakan tugas fungsi saya sebagai pendamping program Keluarga Harapan di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan.